Saudara, masyarakat Jawa dikenal memiliki perhitungan tersendiri atau penanggalan Jawa, salah satunya yang berkaitan dengan musim atau Pranoto Mongso. Jika selama ini Pranoto Mongso tidak didokumentasikan atau hanya terkenal di kalangan sesepuh saja, namun seorang seniman di Yogyakarta mencoba untuk menggambarkan Pranoto Mongso dalam 12 lukisan yang menarik. Seperti apa lukisan tersebut? Segera kami ajak Anda untuk menemui Pak Subandi Gianto. Selengkapnya dalam Khasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Para petani di Jawa, terutama yang mengandalkan hujan sebagai sumber air, memiliki penanggalan tersendiri dalam bercocok tanam. Mereka akan menggunakan Pranoto Mongso sebagai pedoman. Pranoto Mongso merupakan penanggalan berbasis peredaran semu matahari. Pada zamannya, penanggalan ini bisa sangat diandalkan oleh para petani untuk mengatur jadwal bercocok tanam. Sistem penanggalan ini sebenarnya sudah digunakan oleh para petani di Jawa sejak masa lampau. Namun pada akhirnya, penanggalan Pranoto Mongso ini dibakukan di era Pakubuwono ke-7 sekitar tahun 1855. Pranoto Mongso pada saat ini sudah mengalami beberapa pergeseran akibat perubahan iklim dan kemajuan teknologi. Meski demikian, penanggalan ini masih bisa digunakan sebagai acuan dalam memahami teknologi perakiraan cuaca yang semakin maju. Lalu, bagaimana Pranoto Mongso ini diekspresikan dalam kanvas oleh seorang seniman? Tentu menjadi bahasan menarik karena Pranoto Mongso merupakan sendi penting dalam kehidupan masyarakat Jawa, terutama menjadi pegangan para petani untuk memulai mengolah lahan. Adalah Subandi, seniman lukis tradisi yang terpanggil untuk ikut melestarikan Pranoto Mongso melalui karya lukis berbasis tradisi. Karena baginya, seni adalah seni yang maha luas, mencakup apa saja yang bisa membuat dunia seisinya menjadi indah dan lebih baik. Subandi meyakini sebagai sesuatu yang dilakukan atau dihasilkan oleh manusia, seni senantiasa mencerminkan kepercayaan atau pandangan dari manusia yang menciptakannya, termasuk alasan yang mendasari penciptaan suatu karya seni dan makna keindahan yang terkandung di dalam karya seni tersebut. Karya seniman perupa ini pun beragam, mulai dari menggoreskan keindahan di atas kanvas hingga menorehkan keresahan ataupun kritik sosial di dalam karyanya. Bahkan banyak di antara mereka yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional melalui karya-karya spektakulernya. Ya, pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Bandi. Pak Bandi, apa kabar? Baik, Ya, Pak Bandi, apa yang kemudian mendasari Pak Bandi ini memvisualisasikan Pranoto Mongso yang merupakan salah satu penghitungan musim tanam bagi masyarakat Jawa kemudian dilukiskan seperti yang terlihat di belakang kita ini? ya. Jadi saya sungguhnya hanya memvisualkan pitutur Jawa yang kalau tidak saya visualkan kemungkinan kalau orang Jawanya habis itu pitutur itu juga akan hilang begitu. Untuk mengingat lebih lanjut supaya generasi kita itu mengerti tentang Pranoto Mongso, maka itu saya visualkan dalam bentuk-bentuk gambar yang saya tampilkan dalam pameran Acok saat ini. Betul. Dan selama ini Pranoto Mongso itu kan sudah merupakan satu penghitungan yang pakem bagi nenek moyang dulu yang sudah diciptakan, dan itu belum ada dokumentasinya, Pak. Artinya selama ini nenek moyang hanya dari mulut ke mulut saja, belum ada catatan secara resmi begitu. Betul. Ini kan sekarang banyak sekali anak muda atau petani-petani muda yang mulai cinta begitu ya dengan dunia pertanian. Bagaimana mereka kemudian bisa mengetahui bagaimana pentingnya dari Pranoto Mongso ini? Jadi seperti dari awal bahwa ini adalah bagaimana saya mendokumentasikan secara visual jadi pitutur itu untuk generasi muda. Saya kira tetap harus memanfaatkan Pranoto Mongso karena apapun alasannya bahwa di daerah-daerah pegunungan Pranoto Mongso itu masih amat bermanfaat untuk melihat
kapan itu terjadi hujan dan kapan itu terjadi panas itu. Dan perakiraan itu saya kira untuk di daerah pegunungan masih dimanfaatkan, Mas. Soalnya kan lahan itu tergantung air gitu. Walaupun dalam gambar ke saya bagaimana untuk ke depan air itu bisa dibuat untuk menggunakan alam yang sudah ada itu untuk dibuatkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk manusia. Mungkin dibutuhkan alat-alat sifatnya teknologi gitu. Baik, Pak Banti, di belakang ini kan ada 12 lukisan Pranoto Mongso dalam 1 tahun begitu ya, yang dimulainya bukan dari Januari, tapi kalau di perhitungan Jawa itu dari Juni. Dari Juni, dari pertengahan tahun, dan itu masih menjadi misteri begitu ya. Iya. Oke. Betul. Nah, ada beberapa lambang-lambang yang di sini seperti yang terlihat ini yang paling dekat ini adalah satu lambang modern atau sebuah alat begitu ya, di balik ini banyak petani yang kemudian bertani begitu. Bagaimana penciptaan simbol-simbol ini dari setiap Pranoto Mongso? Jadi saya menginginkan bahwa ke depan kita dalam Pranoto Mongso itu, dan ini kebetulan sudah mulai musim hujan dan mulai menggarap sawah. Jadi Mongso Kanem itu sudah mulai menggarap sawah, menggarap tegalan ya. Jadi harapan saya mereka bertani tidak hanya menggunakan cangkul gitu, tapi bagaimana bertani kita sudah menggunakan teknologi yang lebih maju. Saat ini paling-paling saya lihat kalau di desa itu menggunakan traktor tangan. Dalam gambar saya gambarkan di sini ya. Ini ada traktornya sudah pakai remote itu. Sudah pakai remote ini ada yang remote itu. Manusia tidak terlalu kerja keras itu, tetapi bagaimana kita menggunakan teknologi itu untuk memecahkan problem dalam pertanian. Dan itu saya kira seniman memang harus kerjasama dengan teknokrat, atau teknokrat harus bersama dengan seniman supaya bisa memecahkan problem dalam Mongso itu. Sebab kalau seniman sendiri hanya sifatnya kan memunculkan gagasan-gagasan, tetapi seorang teknolog itu bisa memecahkan dari problem apa yang digagas oleh seorang seniman itu. Sekarang kalau musim tanam itu lukisannya mana Pak sekarang yang musim tanam? Ini ada musim tanam. Yang ini musim tanam. Bisa dijelaskan sedikit Pak, ini musim tanam yang kemudian dilambangkan dengan ini ada petani, kemudian ini ada raksasa tapi wujudnya kepala nih. Ya, ini Mongso itu biasanya anginnya amat keras, biasanya juga sudah mulai banjir. Dan biasanya orang-orang petani juga mulai menanam tandur gitu, dan di situ biasanya itu penyakit itu mulai menyebar saat itu karena hujan ya, jadi menyebar. Itu saya lambangkan dengan raksasa-raksasa ini adalah simbol-simbol dari penyakit yang menyebar. Gitu. Ini musim tanam. Kalau dari awal ini itu Mongso ke-1. Mongso ke-1 itu Mongso ini Mongso yang ini bulan Juni. Biasanya ditandai dengan ini ada embun upas, Mas. Apa itu, Pak? Embun upas itu jadi kalau pagi hari sungguhnya seorang petani tidak boleh mengambil rumput di kebun atau di ladang untuk dimakankan ke sapinya, karena dia bisa mati, karena ini ada racunnya namanya racunnya berupas itu. Jadi embun upas ini. Oleh karena itu mereka harus menunggu itu kering dulu. Jadi yang embun yang ada di tanaman itu kering dulu, baru dipotong dan dikasihkan binatang. Dan ini juga misalnya waktunya ada belalang yang bertelur atau jangkrik yang bertelur. Dan ini tumbuh-tumbuhan itu seperti tumbuh-tumbuhan kecil seperti kencur macam-macam itu mulai tumbuh semi daunnya gitu. Jadi sini simbol-simbol ini sebenarnya sudah cukup lengkap untuk bisa dibaca oleh anak-anak muda sekarang yang sudah tidak bisa menemukan pitutur dari orang tuanya yang bertani. Menurut Pak Bandi sendiri mengenai Pranoto Mongso dari orang tua ke generasi muda sekarang, apakah sudah terlaksana dengan baik atau bagaimana? Saya kira semakin lama semakin terputus-putus ya, karena petuturnya juga berkurang, terus masanya sudah berubah,
model pertaniannya juga sangat berubah, maka semua sungguhnya sudah berkurang, walaupun tetap masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bertani saat ini gitu. Baik Pak Bandi, terima kasih sekali sudah penjelasannya. Mungkin sudah bisa memberikan gambaran kepada pemirsa Pranoto Mongso yang dianut oleh nenek moyang kita yang berprofesi sebagai petani seperti apa. Tapi nanti kita lanjut lagi setelah jeda berikut. Pak Bandi, tetaplah bersama kami di Khasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Khasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Kita masih bersama dengan Pak Bandi yang mencoba melukiskan Pranoto Mongso di dalam 12 lukisan yang luar biasa di belakang saya ini. Pak, tadi musim pertama itu bulan Juni sudah dilambangkan tadi. Yang kemudian musim berikutnya ini musim apa Pak yang ada di atas kita ini? Ini musim kedua. Jadi musim kedua Juli, itu, sekarang ini ya Pak ya? Mulai Agustus. Oh Agustus ya? Okay. Agustus itu 2 Agustus, jadi sebentar lagi. Sebentar lagi. Ya. Okay. Itu amat kering ya, jadi amat kering dan biasanya mulai mengambil tanaman palawija-nya, mulai gitu. Tapi walaupun masih agak muda, tapi bulan-bulan ini sudah mulai begitu. Dan tumbuh-tumbuhan seperti ini sudah mulai daunnya bertambah, tidak hanya 1-2. Ya kan, jadi bisa 3. Jadi tumbuh-tumbuhan misalnya seperti tela rambat itu sudah begitu, kentang itu sudah banyak ditanam di musim-musim seperti ini. Dan ini juga mulai mereka mencari air karena kekeringan Ini terutama petani kita yang di daerah Gunung Kidul ya Pak ya. Betul itu. Nah, di sini juga ini ada ular-ular itu mulai menetas, jadi ular-ular kecil mulai menetas di musim-musim itu ya Pak? Musim-musim kedua ini. Bagaimana kita mengumpulkan sebagian kecil dari awan-awan itu, hujan buatan ya? Iya, untuk dibuatkan hujan buatan yang mungkin bisa setiap saat air bisa mengalir lewat daerah pegunungan ini. Karena biasanya di daerah pegunungan lebih dingin cuacanya, jadi mungkin lebih bagus digunakan untuk pembuatan hujan buatan dibanding dengan daerah yang datar itu di dataran rendah gitu. Ini saya simbolkan kalau itu dibuat maka air akan mengalir, lahan akan subur, tanaman akan selalu tumbuh di setiap saat gitu. Tapi kan sebagai seniman bisanya menggambar. Betul, dan ide-ide itu memang sudah dituangkan dalam lukisan begitu ya Pak ya? Iya, tapi tidak hanya sekedar hujan buatan yang sifatnya temporer Mas, tapi bagaimana hujan buatan itu bisa dibuat dengan teknologi mesin yang bisa mengatasi setiap kekeringan gitu. Karena dalam 1 tahun Pranoto Mongso mungkin ini salah satu yang paling krusial begitu ya, karena keterbatasan air. Betul, kemudian ide dari seorang seniman ini juga seperti yang Bapak ungkapkan tadi harus diaplikasikan oleh mereka-mereka yang memiliki kepentingan. Ini yang satu penasaran dari tadi, ini gambar raksasa begitu yang itu di atas sepatu roda atau apa? Ya, ini memang saya mendeformasi. Itu sungguhnya kan simbol bintang banteng Mas gitu. Saya simbolkan seperti itu. Bagaimana saya kok ada sepatu seperti itu? Saya kepingin generasi itu mudah kita tertarik dengan hal-hal yang baru gitu. Kalau misalnya saya buat banteng dengan kakinya kaki banteng yang sekarang mungkin orang tidak akan pernah memperhatikan. Bagaimana generasi muda kita memperhatikan tentang Pranoto Mongso dengan saya mulai hal-hal yang mungkin dianggap unik gitu. Ini ada simbol-simbol juga angin ya. Ini daun-daun saya arahkan itu ke sana ya. Jadi angin itu arahnya dari timur laut itu menuju ke barat laut ini. Jadi agak memutar itu. Jadi masa-masa seperti ini. Dan kemungkinan angin itu sekarang sekitar 18 km per jam gitu. Jadi Mongso ini. Jadi ini sesungguhnya kalau dibaca amat detail itu ini menjadi satu
skripsi atau satu tesis. Iya betul, karena banyak hal yang mempengaruhi, apalagi di musim peralihan ini. Ada kesulitan nggak sih Pak dalam menentukan simbol ataupun menuangkan ide yang ketika memang Pranoto Mongso sudah jelas nih ada 12 begitu, kemudian masing-masing dituangkan dalam lukisan yang ceritanya itu banyak komponen-komponen di dalamnya dan banyak pesan begitu. Ada kesulitan nggak? Iya, karena saya berusaha belajar untuk bagaimana menangkap apa yang disampaikan orang-orang tua dulu. Dengan melengkapi dengan beberapa catatan kecil yang ada, saya coba mengorek dari serpihan pitutur yang mungkin ada yang ditulis gitu, serpihan itu coba saya kumpulkan, terus saya susun, saya visualkan menjadi sebuah lukisan seperti itu. Secara perhitungan masa tanam atau Pranoto Mongso ini ada 12. Cuman permasalahan yang timbul adalah karena perkembangan zaman jadi maju ataupun mundur begitu ya Pak ya. Nah, apakah juga kondisi tersebut masih reliable dalam masa sekarang ataupun beberapa tahun ke depan untuk kita ketahui bersama betapa pentingnya adanya Pranoto Mongso ya? Untuk di daerah pegunungan masih Mas, sampai sekarang itu kalau kita lihat di daerah Gunung Kidul itu kapan mulai kita menyebar itu mesti menunggu menjelang akan turun hujan itu. Itu. Jadi dari situ masih digunakan patokan. Walaupun kadang-kadang ditunggu juga tidak hujan misalnya karena pergeseran bumi yang berubah mungkin ya. Karena kan dalam penghitungan kalender itu kan per hari itu mungkin ada per 0, berapa detik itu juga berubah. Jadi bumi mungkin juga berubah. Dari pergeseran itu orang-orang desa itu tidak pernah mengingat hal seperti itu karena mereka tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Tetapi mereka tetap memanfaatkan itu dengan tetap waktunya menyebar ya nyebar. Gitu. Dan untungnya Pak Banti sudah merekam itu semua dengan jelas dan sudah dilukiskan, mudah-mudahan juga memberikan manfaat kepada generasi muda nanti. Terima kasih Pak Banti sudah bersama kami dan tetaplah bersama kami, nanti kita akan lanjutkan lagi Khasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Khasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Bambang. Pak Bambang, apa kabar? Iya, baik. Pak Bambang, tadi kita sudah melihat salah satu karya yang ditampilkan oleh Pak Bandi adalah mengenai Pranoto Mongso. Kalau pendapat Pak Bambang sendiri dengan lukisan karya Pak Bandi tadi seperti apa? Menariknya adalah bahwa sekarang itu sistem pertanian itu lebih banyak bergantung pada teknologi. Kalau zaman dulu musim tanam dan panen sebagainya yang seperti Pranoto Mongso itu sebenarnya juga teknologi. Bahkan sudah mengenal rasi bintang dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian sudah ditinggalkan. Ada memang masih beberapa petani memakai atau nelayan, tetapi sangat sedikit. Nah, yang menarik kan adalah ketika ini dihadirkan kembali oleh Pak Bandi, itu kemudian terutama generasi muda ya, karena memang pengunjung Arjok itu kan kebanyakan mahasiswa gitu. Itu jadi tahu seperti apa jadi gitu. Tahu, history dari bagaimana para petani menentukan zaman dulu. Dan ini juga sesuai dengan tema besar dari penyelenggaraan Arjok ini adalah mengenai ramalan gitu ya. Selain dari Pak Bandi, ada karya-karya apa saja yang menarik di Arjok? Kalau totalnya itu 48 seniman. 48 seniman. Ya, dengan ada yang jenis karyanya macam-macam ya. Ada yang instalasi, ada yang bunyi, ada yang performance, ada juga patung dan sebagainya gitu. Nah, ramalan ini dimaknai oleh para senimannya. Nah, responnya itu bahwa ramalan ini bukan seperti dulu, ramalan yang seolah-olah jauh ke depan, masih lama gitu. Jadi ini adalah kayak prediksi, harapan, angan-angan, mimpi, bahkan fiksi yang bahkan saat ini sebenarnya sudah terjadi. Apalagi lewat hadirnya teknologi, terutama AI gitu, beberapa seniman memakai AI. Jadi bisa dibayangkan ketika beberapa tahun lalu, zaman dulu begitu ya, masa depan itu sangat jauh, tapi kita hidup di era tahun 2024 ini berasa masa depan itu ya saat ini dan sudah mulai begitu ya dengan banyaknya. Bahwa masa depan itu sebenarnya kita sudah mulai merasakannya, mengalaminya. Nah, apa yang terjadi ke depan itu sangat mungkin untuk diwujudkan secara visual paling tidak itu lewat AI. AI ini kemudian membantu, meskipun kemudian di sisi yang lain ada ketakutan ya, misalnya bagaimana umat manusia kok kalah dengan AI. Tetapi ya kita ambil sisi positifnya bahwa teknologi ini membantu umat manusia untuk tidak
begitu dihantui, karena dulu itu kan kayak ramalan itu pasti sesuatu yang menakutkan. Dan sebenarnya manusia itu bukan mencari kebenarannya, tetapi mencari pembenaran yang sesuai dengan keinginan manusia. Nah itu artinya kan manusiawi. Iya, manusiawi. Ketika mesin kan udah dia nggak berpihak ya. Artinya ya apa yang data yang dimasukkan, mesin kemudian mentransformasikan itu dalam bentuk visual. Oke, dan Arjok ini adalah penyelenggaraan yang ke-17 kalinya, dan setiap iya. tahun ini menggunakan makna atau tema yang berbeda-beda. Iya, Kemudian iya. perkembangan Arjok sendiri sampai saat Iya. ini seperti apa? Memang kemudian dulunya Arjok itu art fair. Terus kemudian lebih wacananya lebih kuat, dan memang dulu khusus seni rupa. Nah mulai 2016 ketika kita pindah ke Jogja National Museum, sebenarnya kan di Taman Budaya. Nah itu kemudian ada panggung juga. Jadi kami lebih meluaskan ke tari, teater, musik dan sebagainya, dan juga kemudian karena itu sistemnya menjadi festival, bukan lagi seni rupa tok gitu. Meskipun yang porsi seni rupanya orang tahunya lebih besar ya, tetapi seni rupa pun itu kemudian sudah tidak ada lagi yang kayak dulu. Jadi udah antara yang arsitektur ya masuk, yang sound ya masuk gitu, yang kayak performance teater juga ada gitu. Jadi sekarang udah blended lah semuanya, sehingga kemudian ya Arjok ini akan memperlihatkan sebenarnya bagaimana situasi seni rupa atau seni kontemporer di Indonesia sekarang. Baik, Pak Bambang, seni rupa ataupun seni pada umumnya ini kan berkembang cukup pesat, apalagi Yogyakarta sebagai pusat seni kebudayaan dan sebagainya begitu. Bagaimana kemudian Arjok Festival ini juga memberikan fasilitas mewadahi karya-karya dari para seniman-seniman muda? Kalau seniman muda itu kami memang tadi ada sistemnya ada dua, ada yang undangan, ada yang seleksi. Nah seleksi ini khusus untuk seniman muda di bawah 35 tahun. Nah 35 kita memang mengacu pada organisasi dunia kalau disebut pemuda itu kan di bawah 35. Nah maka kemudian slotnya itu hampir sama 50% dari yang lolos seleksi itu maupun yang undangan gitu. Nah dari situ kemudian kita itu tidak melihat ketika menyeleksi ya, tidak melihat background dia, tapi lebih pada karya dan konsep. Karya dan konsep. Iya, artinya adalah yang belum pernah pameran sama sekali pun bisa lolos. Kalau selama konsep dan karyanya itu kuat gitu. Baik. Apa yang kemudian menjadi harapan ini ke depan dari penyelenggaraan Arjok sendiri, Pak? Ya kalau harapannya memang ya akan makin bagus ya, dan juga variatif gitu, karena terutama kami sendiri di Arjok itu juga PR-nya bukan kemudian, kalau mungkin dulu 1-10 tahun itu memperjuangkan Arjok. Ketika setelah 10 tahun, ini kan menjelang 20 tahun ya, itu kemudian bagaimana memelihara ini, dan kemudian ada ide baru lagi seperti apa gitu. Nah, mungkin idenya itu selama ini lebih kepada bagaimana bangunannya, bagaimana karya-karya yang ditampilkan, tetapi mungkin ke depan itu sudah lebih blending lagi antara yang seni dan bukan seni, yang kehidupan sehari-hari, bahkan kemudian bagaimana cara melihat atau menikmati karya itu ada yang memang interaktif dan memang keterlibatan penonton itu lebih erat di sana. Dan satu lagi yang menarik adalah instalasi yang menarik perhatian pengunjung sekali yang ada di sini. Terima kasih Pak Bambang sudah bergabung sama kami. Mudah-mudahan ke depan penyelenggaraannya lebih sukses lagi dan bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Terima kasih Pak. Sami-sami. Pranoto Mongso disusun berdasarkan pada peredaran matahari. Kalender ini memiliki satu siklus dalam setahun dengan periode 365 hari atau 366 hari. Kalender ini memuat berbagai aspek fenologi dan gejala alam lainnya yang dimanfaatkan sebagai pedoman dalam kegiatan usaha tani maupun persiapan diri menghadapi bencana seperti kekeringan, wabah penyakit, serangan pengganggu tanaman, atau banjir yang mungkin timbul pada waktu-waktu tertentu. Penanggalan seperti ini juga dikenal oleh suku bangsa lainnya di Indonesia seperti Sunda dan Bali. Pranoto Mongso dalam versi pengetahuan yang dipegang petani atau nelayan diwariskan secara lisan dan turun-temurun. Kalender ini bersifat lokal dan temporal atau dibatasi oleh tempat dan waktu,
sehingga suatu perincian yang dibuat untuk suatu tempat tidak sepenuhnya berlaku di tempat lain. Kecintaan Subandi pada dunia seni dan dunia pertanian barangkali memang sebuah panggilan, karena tidak semua seniman tergerak hati untuk ikut melestarikan Pranoto Mongso ini menjadi sebuah karya yang indah dan penuh makna akan perputaran musim dan kehidupan. Saudara, selain memiliki unsur keindahan, lukisan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dengan berbagai makna, seperti lukisan Pranoto Mongso ini. Dengan demikian, berakhir sudah Khasanah Budaya edisi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Khasanah Budaya mendatang, memotret budaya dari berbagai sudut pandang.